Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pembukaan catur Colli System adalah pembukaan dari D4 yang dimodifikasi menjadi Queen Pawn atau Colli System, teman-teman. Pembukaan ini dipublikasikan pertama oleh Edgar Colli, dan partai pertama ini, teman-teman, Edgar Colli melawan Victor Bigger di Hastings pada tahun 1928. Dimulai dari D4, kuda F6 dan kuda F3. Dibalas dengan D5, E3 dan E6. Sekilas dari pembukaan Colli System nih, teman-teman. Putih malah bertahan, tidak mengutamakan serangan, tapi dia pertahanan, teman-teman. Gajah D3 dan gajah ke E7. Kuda ke D2, rokade dari hitam dan rokade putih. Kuda ke D7, E4 dan pion kali pion. Kuda kali pion dipukul kuda dan dipukul oleh gajah. Kuda F6, balik lagi ke D3. C5, mengajak pertukaran, diterima. Dipukul oleh gajah dan dibalas gajah G5. Setelah mengepin kuda, gajah kembali lagi ke E7. Menteri ke E2 dibalas dengan menteri C7. Benteng ke D1 di sini dan benteng ke D8. Kuda ke E5, gajah ke D7. Perhatikan, teman-teman. Dari putih juga tidak kelihatan untuk menyerang. Tapi di sini, teman-teman, dimulai langkah tersembunyi yang sangat mematikan. Tembakan jarak jauh dari langkah putih ini ternyata sangat dahsyat, teman-teman. Langkah partai dari putih di saat dijawab dengan gajah D7 oleh hitam, dia langsung membuang gajah dengan cek ke H7. Jika di sini dipukul dengan kuda, teman-teman, maka tentu di sini gajah kembali sekaligus ada ancaman benteng. Kembali ke posisi di saat gajah di sini memukul cek, dipukul oleh raja, dan di sini dipukul kuda. Pertanyaannya, saat kuda dipukul oleh gajah di F6 ini, bagaimana jika ini dipukul dengan pion, tidak dengan gajah? Semisal dipukul dengan pion, teman-teman, ternyata tetap hancur. Akan datang menteri cek H5 tentunya, dan tidak bisa ditutup kecuali bergeser. G8 datang F7 cek, H8 dan checkmate. Kemungkinan yang kedua, jika dipukul pakai pion tadi seperti itu, bagaimana kalau di posisi ini misal raja lari? Maka di sini akan datang gratis atau gajah kembali. E8 tentu dipukul. Setelah dipukul di sini. Unggul satu perwira dari putih. Kembali ke posisi di saat gajah ini memukul kuda. Langkah partai gajah kali gajah, dan ini memang langkah terbaik, teman-teman. Tapi masalahnya, walaupun langkah ini terbaik, ternyata tawarannya tetap hancur atau babak belur. Menteri cek ke H5, G8 dan dibalas dengan menteri cek lagi. H7, benteng ke D3. Di partai, di posisi ini dari hitam langsung menyerah, teman-teman, karena ancamannya adalah checkmate. Langkah terbaik di sini hanya dengan menteri memukul kuda, dan jika itu dilakukan, tetap cek ke H3. Artinya tetap checkmate, teman-teman. Tidak ada pembelaan untuk langkah itu. Makanya di posisi benteng D3 dari hitam langsung menyerah, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya dari pembukaan Colli System ini. Partai kedua ini, putih dipegang oleh Josh Koltanowski dan hitam dipegang oleh Marcel Defussy di Chess Championship 1936. Dimulai dari D4, kuda F6, kuda F3 dan D5, E3, E6 dan gajah ke D3, C5 langsung dan C3 dengan varian Zukertort, kuda C6 dan kuda ke D2. Dibalas dengan gajah ke D6.
kedua pemain sama-sama langsung melakukan rokade, pion kali pion dan gajah kali pion, dibalas dengan E4. Menteri C7 mengabaikan peraduan itu dan dibalas menteri ke E2. Gajah D6, benteng E1 dan kuda langsung ke G4 dengan target H2 tentunya. H3 dan kuda ke E5. Setelah mengajak pertukaran paksa ini, akhirnya diterima oleh putih. Kuda kali kuda balik mengancam lagi. Dipukul pion kali pion dan pion kali pion. Kuda ke F3. Sekarang dari putih balik mengancam. Dipukul cek dan dipukul oleh menteri. Gajah ke-6 dibalas dengan gajah ke-3. Benteng ke-8. Gajah C2. Langkah sembunyi ini teman-teman bertujuan ketika pion ini didorong dan akan merupakan jebakan untuk hitam. Tapi disangkal oleh hitam dengan pion ini agar tidak didorong. Gajah D4, gajah C5, benteng D1 dibalas dengan B4. Gajah ke-5 dan di sini gajah ke D6. Di posisi ini teman-teman, langkah spektakuler dari putih dimulai. Lagi-lagi sasarannya adalah pion H7. Dipukul cek. Pertanyaannya bagaimana kalau di posisi ini tidak dipukul? Jika di posisi ini hitam tidak memukul dengan bergeser ke H8, maka datang menteri H5. Benteng misalnya bergeser untuk memberikan ruang gerak raja, maka di sini gajah F5 cek. G8, H7 cek. F8 dan di sini langsung dipukul cek oleh gajah. Tentulah harus lari. Dipukul cek yang mengharuskan memakai benteng. Dan di sini tidak boleh pakai raja teman-teman. Harus pakai pion. Datang gajah cek. Hanya satu pelarian atau tempat aman, yaitu F8. Setelah ke F8 datang H8. Dan kali ini jika dia kembali lagi kemanapun dia, misal dia ke F7 mat, atau misalnya juga ke E7 juga mat. Kembali ke posisi di saat gajah di sini memukul pion cek. Langkah partai dari hitam menerima tawaran itu karena sangat sulit. Menteri cek G8 dan di sini gajah kali pion G7 dan diterima oleh hitam. Dicek G5 yang mengharuskan bergeser. Dibalas dengan H7 dan di sini benteng D4. Lagi-lagi di sini tawarannya adalah checkmate, tapi langkah partai dia masih melanjutkan dengan gajah cek H2, H1, F4. Langkah putus asa ini teman-teman dimainkan karena tidak ada jalan terbaik. Akhirnya diterima. Dipukul di sini dipukul oleh menteri dan benteng G8. Dibalas dengan benteng E5 dan dari hitam langsung menyerah teman-teman. Ada dua kemungkinan di sini teman-teman. Kenapa pertanyaannya kok bisa menyerah di posisi ini? Pertama, jika dia lari ke G7, maka akan datang cek G5, H7, F6. Dan jika dia G6, maka tentu H5, G8 dan checkmate. Kemungkinan yang kedua, kalau benteng G6, apa yang terjadi adalah ke H4 cek. Boleh ditutup atau raja bergeser. Tapi intinya digeser atau ditutup oleh benteng. Target adalah benteng yang di D8. Makanya di posisi benteng E5 dan hitam langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ketiga ini, putih dipegang oleh Savili Tartakower, hitam dipegang oleh Rafael Dominic di Sidegeist Championship 1935. Dimulai dari D4, kuda F6 dan kuda F3, E6,
E3 C5. Gajah D3, kuda C6 C3. D5 di sini dibalas oleh hitam, kuda ke D2 dan gajah ke D6. Rokade kedua pemain, menteri E2 dan pion kali pion akan dilakukan setelah didorong ini teman-teman, karena langkah paksa yang mengharuskan perwira ini jatuh dari putih jika tidak diterima. Setelah E5 jawaban dari hitam, maka di sini pion kali pion langsung diterima, tapi tetap dengan ancaman ketika dia mendorong pion ke E4, tentu hilang duluan gajah gelap dari hitam. Di sini gajah kali pion dan E4 menghentikan langkah ancaman kemungkinan didorong. Dibalas dengan gajah G4 oleh hitam dan pion kali pion. Gajah di sini kali kuda dan dipukul oleh menteri. Di saat dipukul oleh menteri nih teman-teman, kalau dipukul dengan kuda, maka akan terjadi kasus seperti ini. Kuda ke B3 dengan mengancam gajah. Gajah B6, benteng D1, kuda F6 dan di sini dibuang. Setelah dipukul oleh kuda atau raja, maka di sini menteri hilang. Kembali ke posisi. Langkah partai dipukul oleh menteri teman-teman. Dan di sini kuda ke 4. Artinya menolak tawaran pertukaran itu. Dipukul oleh kuda, dipukul oleh gajah. D7 menteri, benteng D1. Menteri C7 dan B4. Gajah ke B6, A4, A6. A5. Gajah ke A7, menteri H3, G6. Gajah ke A6 di sini dengan mengancam pertukaran kualitas dan benteng bergeser ke D8 dari hitam. Mengajak pertukaran di sini menteri F3 dan benteng kali benteng. Sekaligus cek dipukul lagi oleh benteng ke D8. Kalaupun di sini tetap mengajak pertukaran, tapi kali ini dibiarkan oleh putih. Menggeser gajah ke D5, langkah putih. Artinya jika dipukul gajah ini, tentu kualitas menang dari putih. Tapi di sisi lain dia mengunci pion F7. Menteri ke 7. H4 dan dibalas dengan E4. Tentu di sini kalau dipukul, maka benteng atau gajah ini hilang dari putih teman-teman. Langkah partai menteri ke F4 dan dibalas gajah ke B8. Dilanjutkan dengan menteri G5 mengajak pertukaran. Menteri kali menteri dipukul oleh gajah, benteng D7 dan dibalas dengan benteng D2. Gajah ke I5 dengan ingin mengancam pion. Di sini gajah memukul pion teman-teman, sekaligus mengajak pertukaran. Dan masalahnya ketika bergeser, maka menjadi rusak posisi dari hitam. Akhirnya dia menerima tawaran itu. Dipukul oleh gajah yang akhirnya melindungi pion C3, kuda D8 dan C4. Raja F8, B5 dan raja E8, gajah di sini kali pion. Di posisi ini menjadi langkah pelik kemenangan kemenangan putih teman-teman. Menjadi langkah pelik atau langkah teka-teki. Langkah partai di sini pion kali pion teman-teman. Bagaimana kalau di posisi ini dipukul oleh kuda gajah tersebut? Maka akan datang pion mengancam kuda. Dan ketika dia tetap menutupi langkah untuk promosi, maka kuda ini kembali lagi atau perwira dari putih kembali. D7 misalnya, A6, C7 gajah E3 dan raja C6. Tentu di sini A7. Mau tidak mau harus dipukul. Setelah dipukul pion dan gajah ke 3. 100% menang teman-teman dari putih.
Kembali ke posisi di saat gajah di sini memukul pion, langkah partai pion kali pion. Dan A6 dibalas oleh putih, gajah ke B8, dan di sini baru pion kali pion. Dipukul dan di sini dipukul teman-teman. Masalah tidak dipukul masalah. Langkah partai jenius dari putih teman-teman. Perhatikan, dia tidak membalas dengan memukul kuda karena akan berpotensi remis. Artinya dibiarkan begitu saja dengan mendorong pion B6, langkah yang di luar dugaan hitam. Sudah boleh menyerah di posisi ini teman-teman, tapi masih dilanjutkan dengan Raja D7. Berharap akan bisa mengejar pion, tapi setelah A7 hitam merebahkan raja, pertanda menyerah teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai yang keempat ini teman-teman, putih dipegang oleh Alexander Alekhine dan hitam dipegang oleh Friedrich di Dusseldorf pada tahun 1908. Dimulai dari 4 oleh Alekhine, D5, kuda F3 dan E6, E3, kuda F6 dan gajah ke D3, kuda ke D7, kuda ke D2, gajah ke D6, E4, pion kali pion dan kuda kali pion. Kuda kali kuda dipukul oleh gajah. Rokade dari hitam, gajah G5. Di sini teman-teman, jawaban tepat sebenarnya dari hitam F6. Kalaupun di sini gajah ke E3, di sini bisa F5. Untuk menghilangkan tekanan yang sangat tajam dari gajah terang putih ini. Kembali ke posisi di saat gajah G5 mengancam menteri dari hitam. Langkah partai hitam menjawab dengan menteri ke E8. Rokade putih F5. Dan dibalas dengan gajah D3. E5 di sini pion kali pion. Kuda kali pion, benteng ke E1 dengan mengepin kuda tersebut. Dibalas dengan menteri ke H5. Dilanjutkan dengan kuda langsung memukul kuda. Di sini teman-teman, jika gajah ini memukul kuda, tentu rugi satu perwira. Langkah partai dipukul gajah oleh menteri. Di sini ada langkah yang sangat spektakuler dari Alekhine teman-teman. Di saat posisi ini, Alekhine beratraksi dengan gajah cek C4, tidak menggeser kuda. Tidak boleh ditutup dengan benteng karena percuma. Begitupun tidak boleh ditutup dengan gajah. Terbaik di sini hanya boleh bergeser. Bergeser ke H8 dari hitam. Sekilas itu memang terbaik dari tekanan cek ini. Setelah dia bergeser, Alekhine lagi-lagi beratraksi dengan memukul gajah yang di D6. Luar biasa langkah ini teman-teman. Ancamannya adalah checkmate. Dan di posisi ini banyak kemungkinan kenapa Alekhine melakukan langkah itu. Langkah partai di sini, menteri memukul pion G2 dari putih sekaligus menyerah teman-teman. Pertanyaannya, di posisi ini kok bisa menyerah dari hitam? Apa yang salah? Baik, kita coba analisa satu-satu. Jika di sini menteri ke D8, akan datang kuda cek F7 yang mengharuskan raja bergeser atau kudanya dipukul. Kalau raja bergeser, menteri akan hilang. Tapi kalau di sini dipukul oleh benteng, maka juga hilang ternyata. Dan ancamannya adalah checkmate. Masih bisa ditutup dan checkmate. Kembali ke posisi. Kemungkinan yang kedua di posisi ini teman-teman. Bagaimana kalau menteri ke F6? Maka akan dipukul di sini. Dan di sini tidak mungkin dipukul dengan benteng karena ancamannya adalah checkmate. Terbaik hanya dipukul oleh pion. F7 cek, G7 dan benteng ke E7. G6 benteng kali pion. B5 gajah ke D5. Benteng B8 kuda D6 benteng ke D8. Benteng D1 di sini
Dan seperti diberikan begitu saja kuda bukan? Setelah dipukul maka datang cek. Kemanapun dia, benteng hilang. Kalah perwira sekaligus kualitas tentunya dari hitam. Kemungkinan yang terakhir teman-teman, kenapa menyerah di posisi pelik ini? Bagaimana kalau dipukul menteri ini dengan pion? Ini yang menjadi teka-teki teman-teman. Maka di sini datang kuda cek yang mengharuskan bergeser atau dipukul. Kalau bergeser, di sini akan hilang menteri. Kalau misalnya dipukul dengan benteng, maka checkmate. Masih bisa ditutup, ya betul, tapi tetap checkmate. Makanya di posisi menteri di sini, dari hitam langsung menyerah. Tapi tidak menyerah begitu saja, masih dipukulkan menteri ke G2 sekaligus merebahkan raja. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang kelima nih teman-teman, putih dipegang oleh Josh Koltanowski, hitam dipegang oleh John Henlon pada tahun 1937. Dimulai dari D4, D5, kuda F3, kuda F6, E3, E6, gajah D3, dan C5. Kenapa teman-teman? Mungkin ada yang bertanya, kok satu pembukaan diulang-ulang atau banyak sekali? Tapi dengan Grandmaster yang berbeda loh teman-teman ya. Satu, yang kedua, ini untuk menjadikan referensi ketika teman-teman mau membuka pembukaan Cooley System ini ya. Jadi jangan sampai hanya sedikit atau satu pembukaan dari Grandmaster itu dibolak-balik dianalisa. Bagus dengan karakter dan tipikal Grandmaster yang berbeda-beda tapi dengan pembukaan yang sama. Itu yang lebih bagus menjadi referensi. Baik, kita lanjut teman-teman. Di saat posisi ini dibalas oleh putih dengan C3. Jika di sini C4 teman-teman, dibalas oleh hitam, hanya bergeser ke E2. A6 tentu rokade. Sekilas di sini hitam unggul posisi tekanan yang membuat perwira dari putih tidak berkembang. Kembali ke posisi di saat C3. Langkah partai kuda C6 dan dibalas kuda ke D2. Gajah D6, rokade kedua pemain. Pion kali pion dan dipukul oleh gajah. E4. Di sini teman-teman, kalau diterima peraduan itu, maka akan datang kuda yang memukul. Ketika kuda kali kuda, tentu akan dipukul. Hanya terjadi pertukaran. Tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Kembali ke posisi di saat E4. Langkah partai hitam menjawab dengan menteri C7 dan dibalas menteri E2, benteng E8, E5, dan kuda ke D7. Ada 3 kali ancaman untuk pion yang di E5 tentunya. Di sini dengan langkah sederhana, kuda B3 mengancam gajah gelap dari hitam. Gajah ke B6, F4 gajah, F6, dan benteng ke E1. Dan di sini dibalas dengan kuda memukul pion teman-teman, karena jelas merasa untung atau unggul perwira. Tapi dari putih menerima tawaran itu, dipukul oleh kuda lagi. Langkah yang tidak dihitung oleh hitam mungkin dikiranya hanya sekedar pertukaran, tapi di saat kuda ini memukul, langkah dari putih membuang gajah ke H7, cek. Perhatikan teman-teman, langkah partai dari hitam menjawab menggeser ke F8 rajanya. Bagaimana kalau dipukul? Kalau dipukul akan datang H5 cek, G8, E8 cek, H7 gajah ke E5 dengan memukul kuda sekaligus mengancam menteri. Dipukul oleh pion karena dilindungi oleh benteng, menteri ke H5 cek, dan G8 dipukul pion ini. Unggul kualitas tentunya dari putih. Kembali ke posisi di saat gajah di sini memukul cek. Langkah partai dari
hitam menjauh bergeser ke F8. Gajah G6, benteng D8, menteri H5, raja ke I7, kuda D4, gajah D7, dan di sini benteng langsung memukul kuda. Tentu di sini tidak bisa dipukul dengan menteri, yaitu hanya dengan pion. Setelah dipukul oleh pion, gajah di sini memukul sekaligus mengancam menteri, yang mana dengan gajah memukul teman-teman mempersempit ruang gerak dari raja hitam. Menteri C4 dibalas dengan cek H4 dan F8. Gajah di sini langsung cek, yang mengharuskan bergeser ke G8. Alhasil langsung di checkmate oleh Josh Koltanowski, teman-teman. Jadi bukan menyerah, partainya adalah checkmate di partai ini. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir nih, dimainkan oleh Edgar Kuli melawan Joseph Jivagin pada tahun 1929. Dimulai dari D4, kuda F6, kuda F3 dan E6, E3, D5, gajah D3 di sini, C5. Mengajak pertukaran, dibalas dengan C3 oleh putih, kuda C6, dan kuda ke D2. Dibalas dengan gajah I7, rokade dari putih, C4, gajah C2 dan B5. Kita masih belum ada niat untuk rokade, teman-teman. Di sini dengan langkah yang sangat sederhana tapi bersifat memaksa, putih membalas dengan E4, dipukul oleh pion, dipukul oleh kuda, ternyata dia rokade, teman-teman. Menteri ke-2, gajah ke B7 dengan ancaman tersembunyi untuk kuda yang di E4, kuda ke G5, dibalas dengan H6, dan di sini teman-teman langsung dipukul dengan kuda kali kuda, sekaligus cek. Jika di sini hitam tidak menjawab dengan gajah yang memukul kuda, tentu lebih parah kejadiannya. Langkah partai di sini memang dipukul oleh gajah, teman-teman. Bagaimana kalau dipukul oleh pion? Akan datang kuda E4 dengan ancaman pion H6 akan dipukul oleh gajah. Tapi ketika F5 mengancam balik, maka di sini tetap memukul pion, dan setelah dipukul ini G4 cek. G5 sekalipun tetap akan dipukul, mengharuskan dia rugi satu menteri jika dipaksa. Tapi ketika F5 balik mengancam G3, menteri D7, maka ke H6 cek. H7 di sini, gajah di sini memukul benteng. Kalaupun dipukul, tapi di sini unggul kualitas dari putih. Kembali ke posisi di saat kuda ini memukul kuda, teman-teman, sekaligus cek. Langkah partai dipukul oleh gajah. Menteri ke-4 dengan ancaman checkmate tentunya. Makanya membiarkan kuda ini terancam oleh pion. Dan ini memang masuk ke langkah serba salah untuk hitam, teman-teman. G6 dibalas oleh hitam. Dan di sini kuda dibuang memukul pion yang di E6. Bagaimana kalau di posisi ini dipin oleh benteng? Maka tentu di sini terjadi pertukaran. Dipukul, dan setelah benteng ke E7, kuda ke C5 menjadi aman posisi, selisih 1 perwira tentunya. Kembali ke posisi di saat kuda di sini memukul pion, teman-teman. Langkah partai diterima dengan dipukul oleh pion. Menteri cek dengan kali pion G6, gajah G7. Dicek H7, F7, cek G6, F6. Inilah sudah masuk ke sudut serangan dari Edgar Kuli, teman-teman. Dibalas dengan gajah ke H5 dengan ancaman cek tentunya. Kuda ke E7 langsung memblok langkah kemungkinan cek tersebut. Dan karena sudah diperhitungkan sejauh ini, teman-teman, dari
putih. Dibuang gajahnya memukul pion H6. Pertanyaannya bagaimana kalau dipukul? Kalau dipukul oleh gajah, maka dipastikan mat. Baik, kalau misalnya menghindar, tidak jalan untuk menghindar teman-teman. Karena di sini boleh diancam oleh benteng, tapi gajah yang di G7 hilang. Langkah partai dari hitam menjawab dengan benteng G8 teman-teman. H4 satu langkah dari ini menyerah dari hitam dengan memukul H6 dan checkmate ternyata teman-teman. Begitu dilihat, ternyata di saat dia membuang gajah ini, hitam langsung merupakan raja alias menyerah. Kenapa? Karena ancamannya adalah checkmate, menteri F7 teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dalam menganalisa catur. Ini sebagai referensi bagi teman-teman yang suka membuka atau memainkan kuli sistem dari beberapa Grandmaster Super Power ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.